Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, mengucap syukur atas orang tua kami yang menikah, yang memiliki anak dan merawat anak-anak. Lewat mereka lah kami mengenal Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi saya mau menekankan betapa pentingnya kita mengenal sejarah hidup kita, sejarah Tuhan yang bekerja dalam diri kita, Tuhan yang mengubah hidup kita. Itulah sejarah. Ya, penting juga supaya kita tahu bahwa Tuhan terlibat dalam peristiwa-peristiwa hidup kita secara konkret. Rahmat Allah itu bukan sesuatu yang di atas angin, di atas awan, tapi sungguh-sungguh hidup di dalam sejarah hidup saya. Mengapa saya begini, kenapa orang tua saya begitu, siapa, dan segala macam. Semua sejarah itu sampai saya di sini dan seterusnya adalah karya Tuhan. Seperti bangsa Israel. Yosua sekali lagi mengingatkan bagaimana Tuhan memanggil Abraham, keturunan dan seterusnya sampai sekarang. Itu penting mengenal sejarah. Maka kita kenal anamnesia. Ya, anamnesia yang selalu kita nyanyikan, yang selalu kita ulang lagi akan karya Tuhan lagi bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sesuatu tentang perkawinan, saudara. Mengapa perkawinan? Perkawinan adalah proses yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita berkembang, bertumbuh, berlipat ganda gitu dengan cara yang sangat luar biasa, ya, laki dan perempuan menyatu gitu kan. Dan ini merupakan sesuatu yang anugerah yang Tuhan berikan. Karya penciptaan Allah itu diajak pada pria dan wanita, laki dan perempuan, perempuan dan laki, bukan perempuan dan perempuan, bukan laki dan laki. Atau mungkin transgender yang dari laki ke perempuan, perempuan ke laki. Bukan itu. Tapi laki dan perempuan. Perempuan dan laki. Tidak, itu satu kesatuan itu. Nah, kita tahu itu adalah proses penciptaan yang terjadi pada manusia. Ya, dalam sejarah kehidupan kita ternyata si pria dan wanita harus meninggalkan orang tua untuk bersatu. Ya. Untuk bersatu, untuk menyatu dalam sedarah, sedaging, seperasaan, sehati, sepikiran. Dan itulah yang harus kita sadari sebagai suatu anugerah. Kenapa seseorang bertemu dengan A, kenapa seseorang bertemu dengan B, kenapa dia seorang laki ganteng mencintai perempuan yang kurang lebih tidak terlalu cantik, atau sebaliknya seorang wanita cantik ya tetapi mencintai lelaki yang biasa-biasa aja. Itu bukan soal fisik saja. Nah, itu semua. Nah, tantangan perkawinan itu adalah perceraian, perpisahan. Ya, kenapa perpisahan dikatakan? Karena Yesus mengatakan semua keras kepala, mau menangnya sendiri, semua mau berkuasa atas orang lain. Ya, tentu saja ini proses cinta itu selalu proses pengorbanan, mengorbankan diri demi orang lain. Jadi tanpa pengorbanan tak mungkin ada cinta. Demikian kata seorang santo, yaitu Santo Maximilianus Maria Kolbe. Ya. Sekali lagi cinta harus ada pengorbanan diri sendiri. Ya. Pria harus mengorbankan hidupnya, wanita juga harus mengorbankan dirinya, entah sikapnya, pengorbanan cara pikir, cara pandang, cara sifat itu juga harus berkorban. Yang kita dididik selama kurang lebih 25 tahun atau 20 tahun dalam keluarga kita, ternyata tidaklah mudah. Nah, jadi itulah pengorbanan diri kita, mengorbankan mindset, cara pikir, cara pandang hidup kita. Demikian juga ya dalam keluarga, tanpa pengorbanan tak mungkin ada kebahagiaan. Ya, semua harus berkorban, bukan hanya pihak wanita, bukan hanya pihak pria. Dan parenting itu sekarang menjadi salah satu yang sangat sulit di dalam keluarga. Sekali lagi parenting. Ya tadi perceraian suami istri harus ada keterbukaan satu sama lain, tetapi juga parenting bagaimana orang tua bersama-sama mendidik anak kita dengan gejala-gejala gadget yang sekarang ini, di mana anak bermain gadget selama paling banter 6 jam, padahal itu tidak bisa, harus 2 jam, karena itu akan mempengaruhi otak, cara pikir, cara pandang. Ya, kesuksesan seseorang itu adalah bagaimana orang tua mendidik anak untuk sungguh-sungguh disiplin dalam hidupnya, ya, sungguh-sungguh mempunyai visi ke depan, mempunyai harapan ke depan, mempunyai dream, mimpi ke depan. Itu karena itulah orang tua. Ya, sangat penting parenting menjadi salah satu yang tantangan berat bagi orang tua zaman sekarang, terutama dengan gadget ini. Ya,
Sehingga apa? Orang menjadi individualistis ya, berpusat pada diri sendiri. Tetapi otak brain rot itu dipengaruhi oleh magnet atau daya listrik dari hati yang kita mainkan, entah melihat, entah mendengar, entah apa. Hati-hati, sekali lagi kita mohon rahmat Tuhan supaya Tuhan juga memberikan rahmat berlimpah. Dan Anda sebagai orang tua kerap kali ya pakailah HP anak Anda doakan untuk HP supaya anak-anak kita tidak mudah adiktif dengan HP itu. Tidak mudah melarang anak-anak sekarang itu tidak main HP. Dari kecil sampai besar pun orang tua sudah memberikan HP. Maka cara terbaik adalah doakan HP. Bapak kami Salam Maria sekali 2 kali supaya setiap hari supaya anak tidak menjadi adiktif. Itu cara yang menurut saya sangat penting kita lakukan supaya anak kita tidak menjadi adiktif, tidak tergantung, tidak sakit mental health. Jadi kemarin saya mendengar bahwa anak-anak di salah satu rumah sakit di Bogor, problem anak-anak adalah problem mental health. Coba Anda bayangkan. Dan ini merupakan tantangan besar di dalam kehidupan. Di tengah kemajuan zaman, tetapi disitulah kemunduran. Tantangan lain adalah apa di zaman ini? Adalah gejala si iblis itu menggoda orang untuk menikah sesama lelaki, yang kita sebut homo, menikah dengan sesama perempuan, atau apa transgender. Itu juga tantangan yang besar. Lalu katakanlah dengan LGBT. Sekali lagi, mari kita berdoa, sungguh-sungguh berdoa supaya Roh Kudus, Roh Allah sungguh menghancurkan kuasa-kuasa yang mau membuat manusia hancur. Ya, tanpa doa kita tak mampu. Sekali lagi berdoa dan berdoa. Gunakan waktu kita dengan HP kita, dengan diri kita, dengan anak kita, dengan siapa saja supaya Tuhan menjaga dan memelihara menjadi anak yang baik. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, keluarga Anda, keluarga yang rusak, yang terganggu dengan narkoba, dengan gadget dan segala macam. Berkatilah mereka ya Bapa, keluarga-keluarga semua ini, dan mereka menjadi anak yang baik. Berkat Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.